Yoi bre, baik lagi bareng kita berdua nih. Di konten Kocipas Kongko cinta pasti seru. Tapi nggak cinta juga sih sekarang ya. Sekarang mau semua sih Semua kita ambil alih. ambil alih ya, cinta apa tentang masalah hidup, Hidup, karir, semua ada perjalanan lah ya. kan kita mah intinya pengen sharing. Sharing karena kita bukan pakar cinta dan karena kita juga bukan tahu banget masalah cinta. Di sini kita pengen tahu biar jadi pembelajaran hidup buat kita juga. Dan buat teman-teman semua juga kan, kali aja ada yang nyangkut itu, ada yang wah gue berarti harus begini. Iya, mungkin ada hal baiknya yang sedang Insya Allah ada lah. Insya Allah. Kita kan apa membuat konten ini tuh juga nggak ngasal. Nggak ngasal. Oke, kini kita lagi ada di mana nih kita nih? Di studio baru kita, bukan? Bukan. Oh, bukan. Jangan. Semoga kita punya studio sendiri ya. Itu harapan Harapan. di 2021 sih gue pengen. Insya Allah kita diawali dengan niat dan doa. Bismillah aja. Bismillah. Terus ada satu kata dari komedian Kang Sule. Oh, Kita tuh harus punya ilmu yakin. Jadi apa-apa kalau penuh dengan keyakinan, insya Allah katanya. Insya Allah bisa lah. Bisa insya Allah. Terwujud. Intinya harus punya ilmu yakin. Intinya mah yakin aja dulu. Terserah Allah yang menentukan kita ke depan. Itu gue ngeliat podcastnya Bang Deddy kalau nggak salah sama Kang Sule. panutan kita lah ya. Itu sangat cita-cita. Oke deh, kita jangan lama-lama. Kita panggil aja nih teman kita, sahabat kita, teman seperjuangan. Pokoknya dia ingin kita mencurahkan dan berbagi pengalaman lah tentang hidup. Dan kita langsung mulai. Apa namanya sih? Ajhari. Oke. Come here. Bye. Wih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat. Bro. Dulu dong. Biar enak dong. Oke. Ini tamu kita hari ini. Yang sangat gua kadang-kadang deket dia ngerasa minder juga. Dan kadang kita ngerasa kembar juga. Jangan gitu Kau dong. ngerasa kembar. Iya. Jangan gitu dong. Kita jangan ngerasa jelek. Baik, Mek. Iya. Oke, hari ini kita yang berasa ganteng aja nih. Karena didukung dengan peralatan yang Ya lumayan lah. Nice. dibilang masih minjem juga ya. Ya, udah bagian udah jangan diomongin itu minjem mana. Oke. Gimana Ri kabar Ri? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Tapi jangan dulu ini dah, kita perkenalin dulu dah. Oke, kenalkan diri. Nama lu, terus media sosial lu, terus lu punya konten juga kan? Iya. Nah, iya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Ajhari, biasa dipanggil Ari. Tapi kalau di tongkrongan biasa dipanggil Peter sih. Peter Saideni, Peter Parker. Peter brand Enggak, saya masih huruf sih. Enggak, biasa dipanggil Ari. Agak ya bukan. Ayo udah, ayo langsung. Hari. Biasa dipanggil Ari. Itu kalau di tongkrongan. Kalau di rumah biasa dipanggil Ai sih. Ai, itu panggilan sayang dari orang tua ya. Bener. Saudara juga manggilnya Ai sih. Saudara ya. Soalnya kan gua kenal dia dari lu sekolah SMP ya? Gua kira ini ngefans sama yang gitarisnya apa? Iya, Yogaski. Enggak. Ai Mardika. Iya, Enggak. Emang nama dia kan Ai Ajhari, panggil Ai, cuma AI sebenarnya ya. Ya. AI. Oh, udah AI kayak gini. siap. Kan bisa panjangannya AI otak bisa. Bau dong. Oke, langsung kenalin lagi. Ya, mereka ini termasuk teman dekat gua, teman seperjuangan gua. Jangan. Pokoknya teman berjuang lah gitu. Berjuang lah untuk merintis Apa? karir ya. Iya, karir, kebahagiaan, Kebahagiaan. kesuksesan Amin, gitu. amin. Ya teman-teman setongkrongan gitu, teman sefrekuensi lah. Walaupun kita belum mengenal lama lah ya. Iya. Tapi tetap satu circle gitu. Oke. Bahasanya kayak gitu ya kan. Keren juga sih kita bahasa kita malam ini. Itu media sosial lu dong, kenalin dong. Bisa di-follow di ___ Ajhari. Nah, itu buat Underscore-nya ada 4. Nah itu buat Instagram. Kalau YouTube lihat aja di Ajhari Pratama. Di situ ada konten pesugihan. Lu kayak si Madan sih. Nah, di situ Konten lu apa? di situ ada konten musik gua. Cover. Cover, ada konten lagi manggung, ada konten ya have fun lah bareng teman-teman juga ada banyak kayak gitu. Bisa dicek ntar di gua tag di bawah, oke. Oke, siap. Ayo Cot. Lanjut Cot. Sibuk apa sih sekarang, Rik? Sekarang Sekarang ini sibuk. sibuk kayak orang-orang sih biasa. Oh, iya. Kayak orang pada umumnya. So sibuk aja. Iya. So sibuk aja. Enggak, gue sibuk. Apa ya? Enggak sibuk sih, maksudnya kayak orang-orang kerja. Kerja terus sambil kuliah juga. Oh, kuliah juga. Terus sama ngeband paling. Oh, ngeband.
seneng-seneng bareng teman-teman sama lu nih Have kayak fun, gini kan have fun aja. have fun juga Have ini fun masuk aja. bagian dari have fun. Berarti menurut lu apa sih konten gue gimana sih? Sejauh memandang ya, Nggak menurut lu pribadi gitu. menurut gue pribadi gue ngikutin dari video lu pertama Lihat sejauh doang kan. yang lihat sambil sambil ngelihat oh teman gue ada perkembangan nih yang dulunya bangun siang nggak bangun siang aja gitu ya? Iya gitu ada kegiatan gitu agak produktif gitu maksudnya ada kegiatan ya nggak apa-apa daripada tidak Lanjutin melakukan ya. apa-apa Nah, ya. Cot, berarti nanti setiap tamu kita tanya gini, coba. Iya benar. Bagus Konten masih kita tuh bagus. menurut mereka gimana sih gitu. Ah. Menurut lu bagus juga. Bagus, Jangan lu bilang bagus karena temen nih. Iya. Nggak emang bagus maksudnya kan sharing gitu sama orang-orang ngebahas apa yang orang nggak tahu jadi tahu Benar. gitu. Itulah yang tujuan kita untuk mendirikan konten ini ya. Konten ini. Konsen, kocipan. Koncipas ini. Mantep dah Pajipas mantep. Ya alhamdulillah ya. Walaupun orang yang gak mantep-mantep amat ya. Ya, jangan lihat orangnya lah. Yang penting bahagia terus itu Oke, mah. emang itu kan udah apa sih namanya? Slogan. Slogan si Koncipas tuh bahagia, yang penting Bahagia. bahagia. Walaupun tak punya apa-apa yang penting Betul. bahagia. Oke Ri, Ya selain kerja dan bermusik, kuliah juga ya. ya Sekarang udah berapa semester? semester akhir Semester akhir. sedang mumet-mumetnya. Sedang mumut-mumutnya. Nggak kerasa sih lu udah semester akhir. Lu temenan sama gua dari SD. Emang SD udah kena belum SD mah? Udah. Gua tahu lu cuma lu nggak tahu gua. Gue nyawar berarti. Kebalik kan nih. Kebalik. Enggak. Berarti gue emang udah nyawar sih. Berarti temen dari kecil lah itu mana ya. Iya, gue kenal dia dari kecil. Benernya, soalnya keluarga dia apa nenek lu tinggalnya di dekat rumah gua. Soalnya dia sering main dan gua mainnya itu sama apa sih sebutannya? Sama om gua. Ya mamang. Mama. Gitulah, Ungkel. uncle. Uncle. Gitu cerita singkat gua sama dia gitu. Woi, ya wis. Berarti sibuk kuliah, kerja sama main musik. Nah, lu kuliah berarti tiap hari apa enggak sih? Gua tiap 1 minggu 3 kali kalau sekarang. Nah, gua kepoin nih, apa sih? Lu kan bermusik juga ya? Mm-mm. Misalkan jadwal lu itu ada misalnya kan lu kuliah Sabtu nih. Gua Sabtu nggak kuliah, Sabtu Minggu libur. Berarti hari biasa. Kuliah hari biasa. Nah, misalnya hari biasa dah, hari Kamis nih misalnya. Ya. Apa ada job dulu. Sedangkan lu tuh kuliah. Nah, gimana? Itu dia apa di hari biasa? Di hari biasa. Iya. Di hari jam-jam lu kuliah lah ya. Kalau di hari biasa sih sejauh ini gua nggak pernah nerima, soalnya tahu pagi gua kerja, malam gua kuliah. Itu. Di mana lagi ada balap sih, Mek? Ya gitu, kita mah kan menyajikan konten balap juga. Bisa di sirkuit emang Di deket sirkuit emang kita. rumah Lagi kita di deket Sentul, sirkuit lagi sih. di Sentul. Oh, berarti Sentul internasional sikit. Sentil ya? Sentil, Oh, iya. Pak, sentil. Udah tuh jejak selama itu. Aduh, kok begini aja ini. sentil susu. Aduh. Jangan Terus ya. gimana, Rik? Ya kayak gitu paling sejauh ini kalau nerima job Job. hari Job motor. hari Sabtu kalau nggak di hari Minggu gitu. Oh, berarti Hari weekend aja lah ya. partner lu udah ngertiin lu. Udah ngertiin gua, alhamdulillah. Berarti walaupun itu si budgetnya besar berarti nggak diambil. Nggak diambil. Apa lu ngerelain nggak kuliah dulu? Bolos. Pernah. Ya nggak apa-apa jujur aja, Rik. Pernah. Karena kantong mahasiswa itu lebih membutuhkan Cuan-cuan. cuan-cuan yang banyak lah ya. Ya gitulah paling. Tapi nggak sering kan? Nggak sering. Nggak apa-apa lah. Ya kan itu hobi lu kan ya? Iya. Hobi yang menghasilkan tuh sangat luar biasa menurut gua. Itu budgetnya gede apa gimana? Kalau budget sih ya adalah kalau buat beli bensin. Nggak cuma itu kan lu ngerelain lu nggak kuliah tuh. Iya. Cuma kan gue lihat dulu nih kayak maksudnya di materi kuliah gue ini tuh kayak berat nggak nih, maksudnya gue nggak ngerti banget apa enggak di materi ini. Kan kadang ada materi yang udah disampaikan, gue udah kayak udah ada gambaran kayak gue tahu nih kayaknya materi ini bisa gue lihat ntar di internet, kalau nggak materinya gue minta sama temen gue kayak gitu, makanya gue tinggalin gitu. Sekiranya nggak membuat susah lah ya. Iya. Kan ditinggalinnya buat nyari duit juga, buat bayar kuliah. Bukan buat macam-macam Iya, lah. buat bayar kuliah juga. Dan buat dugem juga. Enggak. Enggak. Baik dia mah. Baik. Nah, ini tuh apa? Lu main musik kan yang gua tahu sekarang tuh lu main reguler ya? Iya, jelasin dulu main reguler tuh apa.
Reguler itu apa ya? Ya kayak tau gue sih kayak top 14 gitu. Jadi dia main di wedding, terus cafe juga. Musiknya itu kita boleh request. Nah, gua kenal lu itu main musik metal. Ya dulu awal bermusik. Awal lu kenal musik sama dia lah gitu. Sebenarnya sih nggak metal awalnya, kenal sama dia kayak popang gitu. Cuma makin sini dia menemukan partner yang baru, levelnya lebih ke growok gitu. Nah, Scream lah ya. iya. nah terus Kok lu bisa sih dari metal ke reguler kayak gini? Ada keterpaksaan kah? Kalau mengenai tuntutan ya. gue pernah baca apa pernah lihat gitu ya, gue lupa, karena katanya seseorang tuh semakin dewasa pendengaran musiknya akan semakin ngerasa kayak makin bukan mellow apa ya, makin Lebih keras. bukan kayak makin makin ngerasa nyamannya tuh musik yang biasa, yang kayak gitu-gitu. Berarti Lebih slow lah, musik slow lah ya. Bukan berarti meninggalkan musik keras, enggak, Cuman lebih mengurangi lah. lebih mengurangi gitu. tapi lu masih suka musik-musik metal? Masih sering gue dengerin. Random sih gue kalau dengerin lagu. Apa aja gue dengerin. Beneran dah. Iya sih, Dangdut juga masuk. Masuk. Emang gak mau kiri ya, walaupun gue pribadi kan dulu Mm-mm. banyak kan orang sosok anti dangdut, tetap aja gue udah mendengar di kuping ngedangdut. Kebawa asik ya. Kebawa asik juga. Pasti. orang itu kalau bilang nggak suka dangdut munafik. Menapik Menurut gua. Menurut gue sih emang iya. Semua orang lu tanya dia bocah-bocah sekarang tahu nggak sih lagu dangdut pasti tahu. Pasti tahu. Ya? Apalagi Alexis semongko. Walaupun mereka nggak dengerin, tapi kalau udah ngedenger lagu dangdut itu hawanya apa, musik apa sih ini? Cuma tangan gini. Iya, gini aja Kalau udah. nggak kaki jempol gitu. Emang sih, Berarti bener. dari metal langsung ke reguler gitu ya. Mm-mm. Lu butuh Proses. prosesnya lama nggak sih ngulik-ngulik lagi? Ya lama sih yang jelas. Karena main pop itu nggak kayak main metal ya. Main pop tuh gimana caranya lu main, kan gue main gitar ya, gimana caranya lu bisa ngenakin si lagu gitu. Feel. Iya, itu yang susah buat main pop tuh. Bener. Karena banyak orang yang jago main gitar tapi nggak bisa ngenakin lagu. Nggak kebawa suasana lah ya. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja tapi dia bisa ngenakin lagu nih, ngiringin si penyanyinya kayak gitu. Nah, lu udah berapa lama di si genre pop ini? Dibilang belum lama sih, belum lama, sekitar 2 tahun lah, baru 2 tahunan. 2 tahunan. Jalan reguler ini? Jalan leguran baru 2 tahunan sih. Itu apa sih nama ini lu apa sih? Oh ya, bisa promo Boleh, juga. boleh Pak. lah, boleh. Nanti kita cantumin. Ya bisa di follow aja di Instagramnya di Yutas Musik. Yutaste Musik. Iya. Itu di Instagram ada. Terus sama ada lagi satu lagi ya, apa? Apa tuh? Yang kemarin kita Oh iya itu ada sama Billy Cobol Kus. proyekan lu juga aja ya? Iya. Oh iya, lu ya sama basis Baktrinus juga itu ya? Iya. Sama lu juga ya, Jing? Bukan. Kita mah kan punya konten Indo. Oh iya, siap. Itu sama. Sama juga Billy Cobol sama itu sama. Sama. Apa si Billy Cobol beda, Yutes beda? Oh, beda. Bedanya? Kalau Yutes kan buat full band tuh. Full band tuh full gitu, ada kayak keyboard, ada drum. Iya, paham. Kalau Billy Cobol tuh kayak selingan dari Yutes. Kalau minta akustik atau apa ke Billy Cobol gitu. Nanti kita kasih ini ya linknya ya, Cet ya. Iya. Pasti. Bukan link sih. Apa sih namanya? Instagram lah ya. Iya, Instagram Mungkin sama- bila ada yang mau memanggil ini nih Yutes atau Billy Billy Cobol. Cobol bisa nanti di follow aja ya. Boleh. Itu emang si Billy Cobol juga sama kan? Di wedding juga bisa. Bisa. Panggilan juga. Bisa. Harga menyesuaikan kan ya? Harga menyesuaikan. Tapi bisa Gitu. juga sih dia melalui micet bisa juga ya. Ada sih Billy Cobol di Ada ada. di micet ya. Itu bentuknya orang apa Itu betul? bentuknya itulah ya. Oke, itu seputaran musik dia. Seputaran musik. Dari metal terus ke reguleran kan. Sekarang Tapi gue gua lebih nanya mencari cuan. Arti musik buat lu apa sih? Arti musik ya. Ini versi panjang nih gue jelasin. Versi panjang enggak apa-apa. Kalau bisa mah singkat aja sih. Yang lebih inti ya, Pada menurut intinya. pribadian lu. Menurut pribadi gue ya. Musik Menurut itu apa sih, Bu? hidup lu pribadi, musik itu apa? Musik itu kayak menjadi sumber apa ya? Sumber gue tuh ketemu sama lu pada nih. Gue bisa kebentuk ada di posisi yang sekarang tuh karena musik juga, bagian dari musik juga gitu. Karena kan gue bisa kenal sama lu Beng.
itu dari jalur situ kan. Jalur musik Dari itu. jalur Oh, musik. bukan jalur pipa gak sih? Bukan. Meleduk dong. Jadinya jalur ya. Gitu. Pokoknya wah berat lah kalau ngomongin musik serius. Karena gua kenal musik tuh dari kelas 5 SD. Gue tahu musik tuh dari kelas 5 SD. Lama juga. Gue belajar gitar dari kelas 6 SD. Dan itu otomotif belajarnya sendiri. Otomotif. Otodidak. Anjir, gue orang kepikiran sih. Otodidak gitu, nih, ya, otodidak gitu. nih. Bedak. Dan gue tahu juga lu main bass juga kan? Iya. Sama mamang lu ya? Itu SD, itu zaman SD. Masang batu enggak? Bukan. Main gini, main bass gini. Dan gue juga sedikit banyaknya tahu musik dari dia. Main gitar gitu ya. Dulu. Sekarang masih diomelin baik gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah menghasilkan lah ya dari Alhamdulillah, hobi lu sangat itu udah menghasilkan sangat lah. alhamdulillah. Karena Cukup apresiasi lah ya. apresiasi buat diri sendiri. Wih, mantap. Jadi jangan sekedar apa ya, main musik gaya-gayaan lah ya. Dan gini nih, ada satu pertanyaan dari gua. Emang bener gak sih anak band Playboy? Pernah nggak lu ada di Asli AC itu? itu. Belum pernah sih asli, seriusan. Karena apa ya? Gue tidak pernah menjuluki diri gue tuh anak band, tapi gue cinta sama musik gitu. Berarti hanya Kalau kecintaan menjuluki ya. anak band maksudnya gimana nih, Pak? Anak band tuh maksudnya gimana ya? Kayaknya kadang ada orang yang ngerasa gue anak band. Menganggap Cuma- diri dia sendiri lah Iya gitu. anak band, cuma sama jiwa musiknya aku masih kurang. Kurang Ini mendalam. lu nyindir gua bukan aja? Enggak, lu mah pecinta musik, lu mah pecinta musik. Bukan cinta musik. mencinta wanita, Cok. Bukan. Enggak lah. Oh, berarti Enggak, karena apa ya? gue bingung juga sih. Sebutan playboy itu enggak melulu tentang anak band. Mm-mm. Itu mah tergantung pribadi dia. Mau dia tukang apa kek, kalau emang dasarnya dia udah playboy ya Susah. susah kayak gitu. Itu Cuman kan hanya tanggapan orang aja sih. hanya Mungkin kebanyakan dari yang dia lihat tuh Anak anak band tuh itu kayak gini. ya mungkin Nggak- itu nggak semuanya juga. bahasa dulu mungkin. Iya. Dulu. Nggak, kalau dulu sih katanya kan kalau ya gua pribadi ya gua suka ngelobi gitu. Ya gua anak band gitu. Enggak, bukan gitu. Jadi kayak deketin cewek, cuma si ceweknya tahu gua punya band dulu, bukan nama yang sekarang. Itu katanya tuh alasannya kayak gitu. Iya. Alasannya berarti setiap anak band itu wah playboy nih gitu nih. Cuma gua apa nggak punya. Iya. Sampai sekarang ya. Iya. Iya, mungkin Mana susah tuh, move on sih berarti- orangnya. Apa gimana apa? Pokoknya anjing lah. kalau gue ngedengar argumen-argumen kayak gitu dari orang lebih ke cuek asli. Pasti itu udah pasti apa anggapan orang-orang tuh kayak ngeliat anak band, wah anak band nih apa, oh pasti playboy nih, ceweknya banyak nih. Nah gue tuh ingin mematahkan stigma orang-orang yang beranggapan seperti itu. Nah, itu yang harus di garis bawah itu enggak semua anak band tuh kayak gitu. Iya benar, Iya, harus tuh. Tapi kan ada juga yang ngeband tuh cuma sekedar memanfaatkan. memanfaatkan keadaan buat ngedeketin si cewek. Ada. Iya kan? Cuma kan jangan Bener nggak, disamakan. Siapa itu? Bener nggak? Ada, cuma jangan disamakan step itu dengan Semua orang. semua orang. Iya, betul. Beda orang kan beda prinsip. Benar. Anjay. Kan dulu Kita zaman bener ya. 2012 itu setiap kampung punya band ya. Iya, itu zaman-zamannya indie ya, indie apa sih band-band indie ya? Dia pokoknya di Zaman-zaman gigs lah ya. daerah kita tuh bener-bener kampung ini ada band, di daerah ini band. Jadi setiap kampung kadang ada 2, ada 3, ada 1. Jadi cuma sekedar ya pengen eksis. Eksis benar. Cuma nggak apa sih bahasa Apa sih? Apa? Tidak bertahan, ya mungkin bertahan lah. Serius apa sih namanya? Wah, itulah. tidak mendalami gitu. Iya, mendalami. betul. Berarti bukan sekedar dia bukan menganggap musik itu hobi, Iya, cuma benar. sekedar ngikut-ikutan kadang gitu. Tren lah ya pada saat itu. Jadi so tahu sih kita. Enggak sih, enggak tahu. Emang Hanya kenyataannya dulu. mengetahui kita aja sih. Iya, dulu gitu. Tanggapan kita kayak gitu dulu. Oke. Udah jelas kan berarti yang tetap bertahan di musik itu siapa? Sekarang. Iya, nah terus Apa? tadi musik menurut lo apa sih? Kayak apa? Jalan lah menurut gua tuh. Iya, Bisa kan. jadi jembatan buat Lebih banyak relasi di gitu. luar. Itu tentang musik ya? Tentang Cinta lu dong. Waduh, kelabu, Pak. Enggak. Jadi gua pengen tahu, kali kan saat ini punya pasangan gak sih? ya mungkin ada yang kepo juga Apa, sama lu. single Kan lu kan orangnya kayak lebih tertutup aja gitu. Soal apa? Soal apa? Soal cinta. Soal pasangan. Ya, doain aja.
doain Cepat aja lah ya. doain aja Karena gua di Instagram tuh ngeliat lu posting cuma satu cewek doang. Dulu pernah gitu. ya. Yang Terus sebelum-sebelumnya belum pernah lu posting juga kan. terus Dan yang kesininya belum ada, cuma yang itu aja gitu. Berarti lu kayaknya sayang banget gitu sama dia itu. Iya. terus Cuma gua nggak mau Ya itu ngulik privasi juga orang lah juga gitu ya. mah ya kan. terus Takutnya kenapa gitu. terus Dan sekarang gimana? sekarang kalau sekarang Masih sendiri apa gimana? harus buat gue jawab nih. Tak jawab lah. Sekarang lebih fokus ke apa ya, ke diri gue sendiri dulu sih, kayak kerja, kuliah, sama itu ya, apa nikmatin hidup sendiri aja dulu gitu. Karena ntar kalau sekiranya gue udah ngerasa pantas nih buat punya pasangan, baru gas lagi gitu. Karena kenapa? Lobian ada lobian. Nggak ada beneran asli. Sumpah. Ada aja beneran ya yang DM. Ya kayak gitu-gitu mah ada, cuma bukan seperlunya apa ya. Karena gue dikasih tahu sama ibu gue, lu sama siapa aja harus baik gitu. Betul. Tapi kadang ada aja kayak dari cewek gitu ya, suka apa, bukan soal jual mahal atau apa, suka apa sih namanya, salah menafsirkan kebaikan gue, disangkanya Misalkan wah ada perasaannya nih kayaknya sama gue, padahal enggak. Maksudnya kayak udah kita teman baik aja, emang gue tuh emang harus baik, jadi orang tuh harus baik gitu. itu nomor satu lah ya buat hidup kita ya. Nah tadi gua ngedenger ngebahas Apa? ibu-ibu nih, ibu. Mm. Nah sekarang kan tepat tanggal 22. Oh iya benar, 22 Tahu nggak lu? hari ibu, 22 Desember. 22 Desember. 22 Desember itu hari ibu. Ya karena hari ini hari ibu Kita spesial. spesial banget, kita akan mengulas arti ibu tuh untuk hidup kita tuh apa sih ya. Betul, ini buat ke semua ya. Ke semua sih, mungkin juga buat yang menonton bisa menjawab dirinya sendiri mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kita nanti. Gimana? Oke, langsung aja. Dari lu dah. Gue mau nanya nih, Ri. Arti sosok ibu dalam hidup lu apa sih? Langsung nih, Langsung. bahas soal ibu. Aduh, nangis nih, ada tisu nggak nih? Makanya gua pakai kacamata tuh biar Oh, biar nggak Ngantuk lu. enggak, soalnya gua Apa Gampang sensitif banget kalau soal terharu, bahas soal sensitif orang tua. lah kalau sama orang tua lah ya. Apa tadi pertanyaannya? Arti sosok ibu dalam hidup lu. Waduh, ini berat sih ngejabarinnya gue. Sebenarnya kalau bahas soal ibu nggak bisa dijabarin pakai kata-kata sih. Benar. Cuma kan kita untuk pelajaran kita kan adalah maksudnya yang pernah pasti kita ingat banget kan. Arti sosok ibu ya bagi kehidupan gue nih. Ibu tuh orang yang bisa memaafkan. Itu yang paling pertama. Walaupun anaknya mungkin tidak sesuai keinginan dia, Yang dia gitu mau. ya, yang dia mau gitu ya. Sejauh ini sih ibu tuh jadi tempat gue berbagi cerita. Itu gue sering banget cerita sama orang tua gue, khususnya ibu gue. Terus ibu tuh kayak sosok apa ya, teman, selain teman curhat tuh kayak teman buat Ngadu keluh kesah lah. iya, ngadu keluh kesah. Sering gue ajak keluar juga. Kalau ibu gue sering gue ajak makan di luar, cerita. Oke, gimana cara terbaik lu, Ri? Ya, Berterima kasih sama ibu lu. cara berterima kasih gue sama ibu gue ya. Kalau gue cara berterima kasih gue sama ibu gue sebenarnya sederhana sih. Pertama paling yang jelas nggak nyusahin. Satu ya. Itu. Kedua paling nurut lah gitu, yang penting sama orang tua. Sama kadang kalau gue libur nih suka gue ajak makan keluar kemana, gitu. Suka gue ajak jalan kemana, nyari jalan-jalan sore kayak gitu paling. Banyak-banyak kita berkomunikasi lah ya. Komunikasi itu yang paling penting. Kalau disebut bisa balas budi apa enggak sama orang tua, khususnya sama ibu ya, wah nggak bakalan bisa. Nah, setuju gue itu. Nggak bakalan bisa. Nggak bakal ada yang Mau bisa. sebanyak apapun harta yang lo kasih atau apa, nggak bakalan bisa. Nggak bakal bisa nggantiin. Nggak bakalan bisa. Benar, setuju Itu gue. sih. Kalau lu gimana berdua cara lu berterima kasih sama orang tua lo? Gimana, Cot? kalau gue bingung jawab ya. Kalau buat berterima kasih untuk yang nyata, kayak lu kan tadi ngelakuin mungkin lebih Nurut. banyak berkomunikasi ya.
terus lu ajak makan gitu. Kalau gua mungkin cuma bisa berdoa doang, gua. Belum bisa, bukannya belum bisa ya, kayak Untuk saat ini mungkin ya kayak berkomunikasi lebih dekatnya tuh gua kurang lah. kurang. Barang. Gue nggak tahu kenapa, karena mungkin gue orangnya maluan ya, kayak curhat aja kadang harus ditanya dulu gitu lagi kenapa gini baru gue bisa ngobrol gitu. Kalau buat berkomunikasi kayak Ari tadi gue belum bisa gitu, belum bisa kayak Ari tadi, kayak Sedekat itulah. sedekat itu kayak ngajak main gitu. Cuma gue bisanya itu yang berterima kasihnya gue bisa gue berdoa mendoakan untuk kedua orang tua gue gitu. Kalau gue gitu. Kalau lu gimana, Mek? Kalau buat gue ya, aduh, gue Cara lu berterima kasih kepada orang tua lu gitu ya. itu satu paling gue cuma bisa mendoakan kan ya. Kedua ya udah, gue intinya ngejaga nama baik dia lah, jangan sampai malu-maluin dia. Itu sih itu. Tuh, karena kan pesan orang tua, ya jangan lu boleh bergaul sama siapa aja, tapi jangan ikutin keburukan teman-teman lu. Benar. Apalagi lu narkoba, itu sih yang dipesan buat orang tua. Lu jangan narkoba. Yang penting punya prinsip ya. Punya prinsip iya. Itu sih. Gua sebadar-badarnya kita ya, mungkin sebenarnya kita ya untuk saat ini alhamdulillah belum pernah melakukan orang tua Dalam hal yang senegatif itu. senegatif itu. Masih punya rem gitu ya. Masih punya rem, kadang-kadang masih pengen ke jalur ini, mikir lagi ke orang tua. Ntar gimana dilihat Iya, semua orang. ini aja belum bisa ngebahagiain dia, walaupun dari materi apa dari apapun. Terkadang gue juga sirik Re, sama Jadi kenapa? misalkan kayak lu sama orang tua lu Lebih dekat dekat. banget, bisa curhat lah masalah, apalagi masalah percintaan kayak gini. Kadang-kadang sirik seperti itu, karena emang gua sama orang tua gue ya kurang komunikasi lah, itu hitungannya, karena emang gua orangnya juga cuek sih kalau di keluarga, hitungannya ya sebodoh amat lah. Bukan Ya. sebodoh amat dalam arti gua nggak peduli ya, sebodoh amatnya gua nggak Enggak, terlalu deket banget. ya enggak curhat ke orang tua, enggak gitu. Ya, intinya gua mendoakan semoga dia bahagia, walaupun gua belum bisa membahagiakannya. Mungkin dari anak-anak yang lain mungkin bisa ya, mungkin nanti gue bisa saat nanti mungkin Ya, semoga insya Allah lah. Gua kenapa bisa sedekat itu sama ibu gua? Nah, Berhubung mungkin gua anak tunggal gitu ya. Anak satu-satunya gitu. Kalau gua nggak gitu sama dia, sama siapa lagi? Kalau gua gitu. tapi lu kan anak tunggal nih. Lu kan harus wajib dong lu ya, dalam diri lu tuntutan gua harus bisa ngebahagiain orang tua gua. Berbakti lah ya. Berbakti lah, itu beban gak sih buat lu Ri? Bukan Bukan beban sih. maksudnya apa ya? Gimana? Jadi tantangan gak sih lu gitu? Sangat tantangan. Gini, gua mau menjelaskan juga nih. Sama stigma orang-orang kan kebanyakan anak satu-satunya nih enak nih, apa-apa banyak tinggal banget. minta nih kayak gitu-gitu kan. Apa diturutin? Apa diturutin nih. Nah, gue mau mematahkan stigma itu juga nih sama orang-orang. Karena gimana ya? Kalau ini gua malah menurut gua anak satu-satunya itu punya tanggung jawab yang gede. Tanggung jawab lebih besar gitu. Punya adik atau iya betul. Karena gimana ya? Orang tua gua punya gua doang. Kalau gua nggak bener, kalau gua nggak baik, kalau gua ngecewain dia, yang diharapin dari anaknya siapa lagi kalau bukan gua? Kalau gua gitu, malah bukan beban, jadi maksudnya Jadi tantangan lah. Oh, berarti gua kalau bukan gua siapa lagi nih, kayak gitu. Nggak semuanya anak satu-satunya itu Enak. bisa diturut gitu, apa-apa tinggal minta enggak semuanya. Enggak semuanya. Nah, berarti contohnya lo yang lu mematahkan statement itu. Iya, benar. Nice. Benar. Malah jadi yang anak tunggal itu atau anak satu-satunya itu ya wajib lu harus ngebahagiain, nyenengin, apalagi ya jangan sampai membuat dia kecewa lah. Bener, Karena kalau bukan lu siapa ya lagi gitu kan. Oh, berarti itu alasan lu lebih dekat sama orang tua. Itu. Tapi kayaknya seru banget sih kalau Kenapa? bercanda-bercanda sama orang tua itu, seru kayaknya. Ya begitulah. Gitu. Kadang gua orang tua gua kalau sekali ngobrol tentang Serius mulu gitu. serius misalkan kayak tentang pernikahan mulu.
pusing sih kayak gitu jadi pusing gak. Ngeliat dari umur kali Mek. Iya, mungkin. Ngeliat dari umur kali. Kalau orang tua gini sih ngeliat dari umur sih, takutnya kan lu bawa anak orang antara orang tuanya nanya enggak nih, bawa doang anak lu kan gitu kan kalau pikiran orang tua mah ya. Benar. Bener-bener sih. Gimana? Ini kalau gua ada sih canda-canda tawanya gitu kayak Jalan aja. Sedihnya ada nggak? Sedihnya nggak ada. banyak sih. Nggak usah diceritain sedihnya mah. Kita ceritain yang bahagia aja kalau sama Lu tahu orang. sendiri kan kalau gua Benar. curhat. Aduh jipit kenyang sih. Jadi kayak lu kan tadi mungkin apa lebih ke serius ya ngobrolnya. Gua tuh kadang suka kayak ditanya kayak lu kayak pacar lu mana nih katanya gitu. Oh gitu ya. Mungkin kan orang tua gue ngeliat ke adek gue adek gue Sering bawa cewek. sering nunjukin mungkin dari status WA atau apa gitu kan ya punya dia mungkin dia fuckboy Iya, ada loh. ya mungkin gue nggak tahu gue nggak ngurusin lah dia Langsung pacarnya kalau abangnya siapa sih culun sih. nah jadi nanya tuh yang bikin pertanyaan itu timbul tuh karena saudara-saudara gue itu banyaknya udah pada nikah gitu sedangkan gue tuh udah seumuran sama saudara-saudara gue gitu sedangkan gue belum gitu pacar aja belum pernah satu pun gue kenalin sama orang tua gue gitu terus nah yang lebih ke humorisnya tuh bokap gue gitu jadi kayak nyeritain masa lalu dia gitu kayak dulu mah bapak gini Flashback masa lalu iya, dia. jadi ketawa-tawanya di situ dulu katanya bapak gue banyak pacarnya terus emak gue jadi cemberut Bener, gitu kayak jadi gitu. cemburu gitu jadi gue kayak momen spesialnya gue tuh kalau lagi bercanda di situ banyak lah yang bikin gue seneng di situ apa ketawa cuma nggak bisa gue Ungkapin lah. ungkapin mungkin itu gue ngerasanya bisa gue rasain sama diri gue sendiri Kebagian tertentu lah keluarga ya. Kebagian tak ternilai lah. dan gue juga jarang kumpul sebenarnya Terlalu sibuk lo ya. bukan terlalu sibuk gue nggak betah di rumah Gitu. Sama kayak gue berarti. dan kayak momen-momen apa bulan Ramadan gitu kan kayak buka bersama atau sahur gitu gue tuh kadang seringnya tuh di rumah orang gitu di rumah temen kalau lagi dulu kan sempet nyablon juga jadi buka bersamanya di rumah tempat sablonnya terus sahur di situ juga gitu Sama gua kan. ya kan lu kan ngeliatin kan nah kan lu mah suka balik juga Ini ya. Tapi momen-momen kayak gitu penting lah ya. Penting. sangat penting Penting lah ya. sangat penting sangat kadang gua dulu pernah sampai di WA suruh pulang sahur di rumah lah kalau enggak buka di rumah lah katanya jangan di luar terus katanya di rumah kurang satu orang gua doang kata gue jadi ngerasa anjir sedih sih kayak gini gua ngerasanya ya ya ntar pulang ya cuma pulangnya ntar Subuh ya. besoknya gua baru Udah nggak subuh. ya begitulah Tapi gue pernah ngalamin sih tahun-tahun puasa kayak gitu. Dulu pas kerja masih nasif gitu. Jadi udah biasa kayak orang tua di rumah berdua doang. Buka puasanya, sahurnya berdua doang kayak gitu. Jadi sekarang nih kayak puasa tahun kemarin. Wah, nih momennya nih gue jangan gue sia-sia ini. Tahun ini harus banyak lebih bareng keluarga. Full ke keluarga. Ya walaupun nggak tiap hari gitu. Setidaknya ada waktu lah. Itulah pentingnya kita membagi waktu untuk keluarga itu. Bener. dan ini Mei satu lagi gua kan udah gede nih Mei ya Emang udah gede. udah Udah jenggotan lah ya. nggak ada masih ke bawah doang terus yang gue lebih mungkin tadi gue ngerasa kan gue lebih deket sama orang tua gue ya sama ibu gue gue kan sekarang jaga toko nganterin makan Orang tua lo. emak gue Tuh saking sayangnya seorang ibu. kayak aku kayak ngerasa masih kecil sih ya Iya, gitu rasanya masih diperhatiin lah ya. sampai ya kan seumur-umuran kita mah bisa lah beli makan sendiri ya punya duit Udah mandiri minjem. lah. Tadi mau dianterin udah dari semenjak gue buka toko sih berapa kali tuh nganterin makan kata gue kok kayak ngerasa anak kecil lagi gitu Lo seneng gak sih kayak gitu? Hal seperti itu? seneng banget Walaupun kita juga. jadi gue kadang kan di toko sendiri ya kita bingung mau beli makan cuma nggak ada yang jaga Betul. terus tiba-tiba ada yang ngelakson gue ngeliat emak gue sih tadi nganterin makan tadi aduh Lebih ke senang sama haru gitu kan ya. Haru. Ternyata masih peduli lah ya. Ini berarti kita di mata orang tua khususnya ibu ya
apa setua apapun kita kayaknya kita selalu ngerasa dimanja lah. apa di mata dia tuh anak-anak gitu. Betul. Ya nggak sih? bener. Ya. Ya seperti itulah. Kadang gue pernah juga sih kayak bangun tidur ya, gue liat wah nggak ada lauknya, masuk rumah gue Marah-marah nggak ada lauknya. nggak juga, paling nggak masak enggak, ya udah beli, kata gue enggak, gue ntar aja belinya gue bilang. Atau udah ada dibeliin sama dia. Berarti kan lu masih diperhatiin. Iya, kadang-kadang itu sih yang membuat gue, kadang gue di rumah kan makan agak adil ya, jadi gue agak Pilih-pilih lu. kadang-kadang iya, bukannya pilih-pilih dalam arti gue nggak mau makan yang Nggak enak. gak enak gitu kan, cuma kan ada alergi gitulah, misalnya bukan alergi sih, maksudnya Ada alasan tertentu. itu kadang-kadang emak gue tuh masak ini buat keluarga bareng-bareng, ada nih buat Buat gue lu. pribadi nih. Oh, khusus gitu kayak lu makan rumput gitu. Iya, rumput tuh kadang-kadang sama ini Jerami. Oh, berarti jerami. lu ada dibedain tuh. pes damen ya anak. Tuh tadi itu tuh kulit pitut. Terus mau apa lagi? Oke Ri, Ya. bagaimana cara lu Ri nunjukin kalau lu sayang sama ibu lu? Bagaimana sih cara lu? Bagaimana cara Lu nunjukin kalau lu sayang sama ibu lu? gua sih lebih ke tindakan ya. Tindakan. Contohnya misalkan. Nurut itu yang pertama. Kedua mungkin gua nggak nakal gitu, maksudnya tidak terjerumus dengan arus-arus yang tidak baik gitu. Yang lu bilang tadi. Ntar kan yang malu keluarga juga. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Simpel aja Tapi tapi lebih ke apa sih tadi? menjaga nama baik orang Dengan tua nama lah. baik sama tindakan. Tindakan. Menurut lu Bang? Gue balik lagi kayak tadi. Balik lagi mulu sih. Soalnya pertanyaannya Hampir-hampir kedua sama sama ya. ketiga hampir sama. Sama lah. Masih ke doa lagi doa kedua orang tua. Itu mah udah jadi pondasi sih buat Pondasi gua. ya Iya, benar. iya cuma bisa itu dong Ri, kayak gue tuh Fondasi sempat sama-sama. mikir gini gue ngapa sih jadi orang kayak gini gitu. Iya. Pernah insecure gitu. Selama belakangan ini bukan insecure, kayak belakangan itu gue ngerasa gagal Ri. Jadi manusia. Emang sekarang apa? Umbi-umbian. Bagong. Enggak, gue demi Allahnya gue ngerasa gagal. Gue sempet nangis sendiri ya. Nangis mulu sih kayaknya dia. Iya, iya. Oh. Di luar doang rasa bahagia dia. Gue jujur aja ya sekarang ya. Gue nangis. Gue ngerasa gue gagal banget dalam keluarga gitu. Gue kerja enggak. Gue dikasih kerja, gue malah cabut-cabutan gitu. Iya. SD. Ya bener gituin biar gue gak sedih. Iya. Terus gue ngerasa iri sama saudara gue. Terus gue pernah dibanding-bandingin juga. Dari situ gue ngerasa anjing, gue kok gagal banget sih, kayaknya orang tua gue tuh nggak seneng gitu ada gue. Gimana gitu ya? sih? Kayak ngebanding-bandingin. Sebenarnya kan kalau dibanding-bandingin itu nggak boleh sebenarnya. Kita tuh punya porsi masing-masing gitu. Cuma kayak gue bangun siang, bangun sore, gue pas diomelin itu pas masa-masa kayak gitu. Bangun siang, bangun sore, kayaknya tuh terus pernah ada satu kata apa sih, nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Pokoknya lupa dah, yang bikin gue nangis. Dan gue kalau misalnya berantem sama orang tua, gue nggak bisa langsung ngomong atau gue bisanya kabur doang udah. Karena nggak mau mengeluarkan kata-kata nggak enak lah ya, mungkin dari Itu alasan utamanya itu. Dan ya itu yang bisa gue lakuin cuma pergi gitu. Sempat dalam nginep artian seminggu. kita menghindarkan keluar kata-kata yang nggak pantas lah gitu kan. Takutnya kan namanya udah kebawa emosi kan, orang susah ya. Mengontrol dirinya susah. Tadi pertanyaannya apa sih? Jadi intinya lu tuh cara nunjukin rasa sayang lu sama ibu lu. Cara nunjukinnya tuh gimana Gimana gitu. caranya? Apa dengan cara Kan kayak tadi lu sering dianterin makanan sama ibu lu. itu kan dari ibu lu ke lu kan. Nunjukin kalau dia tuh sayang sama lu gitu. Nah gue tuh belum nemu. Belum nemu berarti. Cara nunjukinnya gua harus kayak gimana nih gitu mungkin. Masih pertanyaan lah ya. Iya, dan gue ngerasanya sekarang tuh gue cuma bikin mereka berantem gara-gara gue kemarin sempat apa sih, ngerasa gue nangis juga, itu nangis lagi baik udah. Udah yang lagi kan. Ada satu kata tuh, ada pernah ngomong gini ya, mungkin jangan sampai ngeliat lah orang tua gue ini video ini. Jangan skip. Apa sih, gue berantem
sama emak lu gara-gara lu. Kata Nah di situ berarti yang digarisbawahi gue lagi. bapak lu. Dan sempat juga orang tua gue ngomong kalau bukan karena anak-anak gue bisa aja pulang kampung gitu. Dari orang tua si cewek. Kata ibu lu. Nah gue bingung gue harus gimana Cara nunjukinnya kayak gitu ya. buat berterima kasih. Gue hidup aja udah berterima kasih banget gitu, udah ada di dunia ini udah berterima kasih banget. Cuma gue nggak bisa ngelakuin yang tadi kata lu kan berterima kasihnya dengan tindakan. Dan gue gitu ngerasa gue bego tuh belum bisa kayak gitu doang. Intinya belum, untuk saat ini belum lah ya. Mungkin nanti insya Allah bisa lebih dari yang kita bayangkan atau kita Pengennya ngebuktiin aja gitu. buktiin. Karena mungkin kan tiap orang cara nunjukinnya beda-beda. Beda-beda. Mungkin walaupun kita nggak nunjukin, orang tua kita wah anak kayak gini. Nah mungkin gitu ngerasanya kan ya. Bisa ngasih Emak kita kayaknya dia mungkin ngasih berterima kasih ke kita dengan cara dia gitu, cuma kitanya nggak sadar nggak aja. sadar. Benar-benar. Nggak menyadari gitu, bukan nggak sadar mah mati berarti. Iya sih. Iya benar-benar. Kadang menurut gua apa namanya, seorang ibu ya khususnya, kita udah menyisihkan waktu buat dengan dia gitu, udah terima kasih kayaknya menurut dia tuh kayak gitu. Oh ada waktu nih anak gua buat gua kayak gitu. Apalagi kita perhatian lebih waktu dia sakit atau gimana. Itu sih orang tua mah. Ya gitulah. Ya gitulah. Ini serius banget ya, sumpah. Apalagi Mek? Oke, ini yang pertanyaan yang cukup apa ya menurutku ya, cukup sebagai penyesalan sih ya. Pertanyaan cukup penyesalan. Pernah nggak sih lu membuat ibu lu kecewa dan sampai membuat dia nangis dan lu nyesel nggak? Sejauh ini ya, Sejauh sampai ini. di umur gue Sampai segini detik sekarang, inilah. kalau buat dia nangis nggak tahu, tapi kalau pas umur gue kecil udah maksudnya nggak inget gitu pas SD apa pernah gue bikin nangis, nggak tahu. Tapi kalau untuk di umur yang sekarang dan sedewasa sekarang gitu, kalau sampai nangis sih gue belum pernah, alhamdulillah. Cuma kalau buat dia ngerasa kecewa atau dia ngerasa kayak oh, anak gue begini sih, kayaknya udah pernah. Cuma nggak tahu pas momen kayak apa gitu, Kapan lah momen kapan ya. Cuma gue ngerasa gue apa sering ngecewain gitu. Tapi lu pernah misalkan lu ngerasa nih Ya. tapi lu pernah nyesel nggak sih misalnya aduh harusnya jangan kayak gini nih gue nih, Sering penyesalan banget ya. Sering. Kayak gitu sering. Kan kayak gitu apa orang tuh pasti nyesal di belakangan Bener, setiap abis ngelakuin tindakan apa-apa. nggak ada kan penyesalan ada yang di depan kan nggak ada ya. Nggak bakal ada yang Kalau sejauh ini ya maksudnya kayak di umur yang sekarang, kalau buat nangis sih kayaknya belum pernah. Karena gua gitu, dia nangis karena gua dan ngerasa kecewa gitu. Kalau gue pribadi sih ada lah ya, Lu pernah Mek? pernah gue itu ya cukup momen yang nggak bisa gue lupain lah selama hidup gue. Kenapa tuh lu? Gue sekolah emang bader, Mm. gue jarang masuk dan jarang pulang lah. Jarang pulang lagu, gue jarang masuk lah, itu mah sering-sering bolos lah sekolah. Kan pengen orang tua mah gue sekolahin dia pinter Ya benar. ya kan, gue ngapain harus nggak masuk sekolah terus di orang tua dipanggil, kan itu udah memalukan diri dia sendiri, misalnya memalukan orang tua gue kan. Di situ gue pulang ditanya kan sama orang tua gue, lu ngapa nggak masukin gini, asal lu ngapa gini, gue nggak bisa jawab, gue cuma bisa diam udah. Situ orang tua gue kecewa, mungkin ya kecewa, pasti. dia nangis mungkin nggak bisa, namanya orang tua cewek kan nggak bisa dengan kata-kata atau dengan fisik lah. Orang tua perempuan itu pasti dia cuma bisa nangis udah. Di situ gue cabut hampir berapa hari tuh, lama juga gue nggak pulang ke rumah. Di situ gue karena sakit hati dengan perkataan orang tua gue yang cowok itu kan. Ya udah, gue namanya masih sekolah kan, ego masih ini, ya udah gue pergi hampir berapa hari gitu nggak pulang. Situ banyak kan yang ngelaporin gue, teman-teman gue, keluarga gue nyariin kemana-mana nggak ketemu tuh. Satu sisi gue, adik kecil gue telepon, adik kecil gue udah nangis nih, wah orang tua gue ada sini,
banget kan denger orang tua gue cewek gue nangis seketika. Pasti. Luluh itu emosi kita gimana kalau ngeliat orang tua cewek nangis itu udah luluh. Kalau buat gue pribadi ya udah itu jadi penyesalan buat hidup gue. Udah gue pulang, gue minta maaf orang tua gue dua-duanya. Ya itu memang namanya gue bilang masih ego atau gimana labil ya. iya ya itulah Itu berarti momen yang paling iya membuat gue kadang juga ada sih paling karena gue disuruh ke warung apa kemana beli apa karena tar dulu itu kan udah membuat orang tua bentuk rasa kecewa. contoh kecil lah Cewek kecil ya. kecil lah Cewek-cewek tipis lah. tipis aduh jadi Kalau lu Terharu. hari sekali ini lu udah pernah belum? Banyak. Coba jelasin yang paling apa tadi yang paling membuat orang tua lu kecewa dan kecewa sampai orang dan tua lu nangis. sampai orang tua nangis. Dan lu nyesel gak sih ngelakuin itu? Gue mau dibilang ngecewain sering. Kalau bikin nangis mungkin gue nggak tahu ya. Soalnya kan ya namanya orang tua nggak bakal langsung nangis di depan kita bener itu. Kalau bikin kecewa gue ngerasa gue sering dari hal kerja. Gue sering Resign lah ya. resign. Berapa kali gue kerja tuh gue resign kecewa. Terus kayak mungkin hal besarnya tuh awalnya dari pekerjaan gitu, bikin kecewa orang tua. Itu mungkin dari orang tua cowok, jadi kecewa semua. Kecewa semua. Soalnya kan lu anak paling tua lah ya. Ya anak pertama gue. Pertama tuh harus pengen orang tua tuh lu harus jadi contoh yang baik untuk buat adik-adik lu. Tapi kalau yang sering gue ngelihat nangis depan kepala gue, depan kepala sih, gue aja. Depan mata lu sendiri deh. Karena apa tuh? Bokap gue. Karena bokap lu. Enggak, bokap gue yang sering nangis depan gue gitu. Bokap lu. Dulu gue belum lama ya. Bapaknya nggak jawab beda sama dia ya, sering Iya nangis. kayaknya gue Apa menurut seru mati melau ya? satu ini kayaknya Satu namanya frekuensi. apa sih sifat ya kayaknya. Sifat. Gampang ya lu Tersentuh ya. lah artinya. Aduh. Iya jadi dulu gue pas kabur bapak gue nangis semua gue berdua. Kayak di sinetron ya. Demi Allah, ini Iya, demi Allah. Mungkin karena bokap lu ngerasanya udahlah gitu janganlah gitu ya. Udahlah kawan. Santuy lah Iya, kawan. jadi ya yang lebih sering gue lihat nangis itu bokap gue. Mungkin ngerasainnya lu deketnya sama bokap mungkin. Bokap lu ngerasain deketnya sama lu mungkin. Gue nggak tahu dah. Kayaknya kalau bokap gue netral sih. Jadi Iya jadi sorry ke semuanya. Nah kalau buat ibu gue mah kecewa pasti kadang suka bilang aja gitu. Oke. Kalau kita ceritain orang tua atau ibu tuh gak bakal ada ujungnya ya. Iya benar. Mungkin satu kata Ri buat lo ibu dalam hidup lo apa? Nafas sih. Nafas. Asli. Karena orang kalau udah nggak nafas mati dong. Iya benar. Iya sih. Nice. Iya benar. Ya udah itu aja pokoknya. Berarti ibu menurut lu bukan menurut siapa sih? Apa sih pertanyaan tadi? Satu kata buat Iya menurut gua. ibu dalam hidup. Nafas. Kalau lu Bang? Kalau gue ibu darah. Ibu bagaikan darahku, keringat dia bagaikan darah kita. Tuh keringat dia itu. Keringat dia. Jadi kalau kurang darah Ya gue ngasih darah. Pokoknya ibu iya gitu. nggak ada bisa diungkapin dengan kata-kata. Pokoknya I love mom. I love mom. I love dad. I love mom. Love you, Mom. I love you. Oke. Kalau lu? Kalau buat gue pribadi satu kata untuk ibu penyemangat sih. Gimana? Penyemangat. Intinya dia selalu sabar menghadapi kenakalan anak-anaknya. Oke. Oh. Mungkin masih panjang sih. masih panjang karena Ya. emang waktu juga kan udah Dan menjelang pagi. Terima kasih juga buat Hari. Iya, terima kasih juga Ri Udah mau masuk ke konten kita nih kan. dan berbagi cerita ini lagi tentang orang tua ya. Dan selamat Hari Ibu buat kalian Iya, dan buat selamat kita. Hari Ibu. Semoga
Semoga ibu-ibu kalian, dan ibu kita menjadi besanan. Kita tuh semoga ibu-ibu kalian sehat selalu, Diberikan- dan ibu-ibu kita juga sehat selalu, selalu gitu. panjang umur, Amin. murah rezeki, dan semoga bisa bahagia. Pokoknya tidak ada doa yang tidak baik lah. Dan ibu saya dan ibu kamu jadi Ibu kita, Iya, ibu kita jadi besanan. jadi besan. Terima kasih Ria udah mau masuk Iya, ke gue juga konten terima Percipan. kasih nih udah diundang di konten kalian berdua, dan Semoga dari pembicaraan kita kali ini banyak Ada yang hal bisa diambil ya. diambil, Betul. ada hal yang bermanfaat, bermanfaat lah. Mungkin banyak juga kata-kata yang kurang baik atau tidak mengenakan. atau tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Ya, dan kita juga cuma sekedar sharing aja. Sharing aja sih, nggak menurut ada- kita, menurut kita gitu. Sharing. Difilter aja, sekiranya yang baik diambil, yang nggak baik ya jangan diambil, gitu maksudnya. Kita akhiri aja, Cet. Oke, See you. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.